Ibu. Ya, Bunda, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sebelum kita observasi, kita masuk ke pra observasi. Itu pra ini gunanya apa yang perlu dibenahi, apa yang belum terselesaikan, terus penentuan observasinya, pra ini lah ada tidak halangan, terus kendalanya apa. Tapi saya berharap tak ada kendala, karena ya, observasi itu kan Bu Nina, guru-guru juga mengajar di kelas ya. Jadi di pra observasi ini FPP-nya sudah, perangkatnya sudah, itu bisa saya lihat ini untuk 2 jam pelajaran ya, 2 kali 40 menit ya. Pertemuannya ya di sini untuk kelas 7 ya. Apa judulnya? Saya mengambil tema kulineri and itu tentang makanan yang iya betul, kulineri tentang makanan juga menarik juga karena belum ada nih tentang makanan, baru tentang makanan ya. Iya, karena tentang makanan ini tentu anak-anak sudah bisa membayangkan dengan kesehariannya ya tentang makanan ini. Temanya ya. Kemudian ingin saya tanyakan, ketika menyampaikan materi ini tentang makanan ya, itu apa tujuan Nina menyampaikan materi ini ke siswa? Oke, baik Bu. Tujuan pembelajaran saya dari kulineri NMI ini, yang pertama itu peserta didik dapat menggunakan bahasa Inggris untuk interaksi sosial, terutama dalam pengucapan seperti what is your favorite food, seperti itu. Lalu peserta didik juga dapat merespon dari pertanyaan yang diajukan dalam menggunakan bahasa Inggris dengan kalimat yang sederhana. Lalu di sini saya juga tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi jenis makanan dan minuman serta rasanya, Bu. Rasa dari makanan tersebut dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya peserta didik mampu menyusun kalimat prosedur tentang makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. Kalimat prosedur ya. Ini menarik sekali nih. Kenapa? Kalimat prosedur itu ya yang kita laksanakan. Nah, gitu. Berarti anak-anak nanti praktek langsung. Kalau dari saya ini saya ini Bu, nanti anak-anak akan dibagi beberapa kelompok. Lalu saya memberikan sebuah amplop. Dari amplop itu terdapat kertas yang sudah dipotong-potong yang berisi tentang prosedur teks. Nanti siswa diharapkan untuk bekerja kelompok dan menempel hasil diskusi mereka yang mana yang duluan, seperti itu. Apa saja ingredientnya udah ada nanti di kertas dalam amplop itu. Nanti mereka menyusun yang mana yang ingredient, yang mana yang step, seperti itu. Nanti setelah itu baru mereka. Iya kan prosedur step ya. Nah, misalnya itu dapat yang how to make tea ya, bagaimana buat tea ya. Itu nanti langsung Nanti tidak hanya teori saja. Hanya ini aja Bu, mereka bagaimana menyusun teks prosedur itu. Belum prakteknya, baru menyusunnya aja. Teksnya ya, Iya, di sini berarti fokusnya ke teksnya Iya, ya. prosedur teks. Bukan how to make ya, some things ya. Belum masuk ya. Jadi teksnya dulu ya. Baik. Itu tujuannya ya. Karena di sini prosedur itu juga kita harapkan kan anak-anak itu mampu tuh. Nah, jangan hanya cara membuat teh, rendam ini dan tapi dia tidak tahu caranya karena hanya teori ya. Tapi kalau prosedur teh itu mereka ya langsung ya. Tapi di sini Bu Nina baru ya maksudnya itu teksnya dulu ya. Misalnya ingredientsnya ya, things ya.
bicarakan, yang ingin kita capai, pengembangan area pengembangan itu kan. Kita kan juga ingin juga anak-anak ini belajar untuk sudah. Nah, yang penting mereka bisa ya, mampu ya, misalnya mengolah makanan, how to make food, mereka mampu. Jadi apa ya, ada pengembangannya itu secara umum lah ya, apa yang akan bisa kita capai sehingga. Nah Ibu, untuk area pengembangannya saya yang ingin dicapai itu melalui dari 3 Bu. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari pengetahuan itu diharapkan siswa mengetahui jenis makanan dan minuman serta cara membuatnya. Itu dari segi pengetahuannya. Dari segi keterampilannya, kan nanti di kelompok mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan prosedur teks. Karena dalam kelompok nanti mereka dikasih sebuah kegiatan di mana itu merupakan masalah, karena kegiatan tersebut teks tersebut masih amburadul, saya lebih nanti mereka menyelesaikan. Itu dari segi keterampilan. Lalu dari segi sikap, selama proses pembelajaran peserta didik dapat berkolaborasi, berbagi, peduli, disiplin, dan bertanggung jawab. Motivasi ya, tetap kolaborasi. Oh, jadi di kelompok itu kata-katanya sudah, kalimatnya sudah, cuma diacak. Mereka bekerja sama untuk bagaimana sih step awalnya apa gitu. Mungkin ada step, kemudiannya seperti apa. Itu terserah anak-anak. Misalnya dia buat stepnya dulu atau ingredientnya dulu. Kalau dari sayanya ingredientnya dulu Bu. Karena kita harus tahu ingredientnya dulu, siswa harus tahu ingredientnya, lalu ke stepnya. Tentu kita harapkan anak-anak seperti itu juga kan gitu ya. Saya apa? Agak salah persepsi tadi itu kan. Apakah kita kasih dulu ingredientnya atau ingredientnya di atas, stepnya di bawah. Bagi dalam penyampaian materi ini supaya anak tadi tertarik, kemudian termotivasi belajar. Kan ada juga anak ini suka sering lah buat ini, nggak tahu lah, tapi agar lebih tertarik lagi, mereka ini pengen bikin ini, kiranya seperti ini. Nah, bagaimana strateginya kita yang Bu Nina sampaikan nanti? Mungkin untuk strategi yang akan saya lakukan di kelas itu, pertama saya menyiapkan segala bahan ajar saya, seperti saya menggunakan video juga sebelum mereka melakukan diskusi, ada video contohnya bahwa seperti ini loh prosedur teks itu, seperti itu. Lalu saya menyediakan karton atau LKPD siswa juga. Lalu sebelum itu ada warming up dulu Bu, di mana anak-anak ini, para peserta didik ini, mereka sudah dibagi dalam 3 kelompok. Kelompoknya itu merupakan kelompok heterogen, yang dimana bergabung semuanya, tapi berdasarkan asesmen awal dulu Bu. Asesmen awalnya itu saya mengajukan pertanyaan pemantik dulu dari siswa yang sudah dikira mampu. Nah, mereka akan dipisahkan dan dibagi menjadi 3 kelompok dan digabung dengan siswa yang lain secara heterogen. Jadi itu mengarah ke kemampuan anak ya. Betul. Lalu nanti saya beri warming up dan itu menggunakan metode jigsaw Bu. Jadi saya memberikan gambar food and beverage seperti ini nanti di mana di Infokus. Nanti mereka keliling ke kelompok lain untuk memberitahu, ini loh bahasa Inggrisnya bakso itu ini, lalu rasanya spicy or what gitu, spicy or sour or apa gitu rasanya, dan teksturnya juga mereka harus tahu juga nanti akan saya berikan. Itu untuk warming up pertama. Lalu setelah warming up masuk ke LKPD-nya Bu, masuk ke kegiatan intinya yaitu berdiskusi. Berdiskusinya itu menggunakan collaborative learning, yang mana siswa berkolaborasi untuk membuat sebuah hasil dari yang saya berikan tadi dalam amplop yang beracak-acak tadi Bu. Seperti itu. Ada nggak real things-nya di bawah?
Tidak. Real things-nya mungkin ada Bu nanti. Contoh dari food and beverage-nya, contoh makanan ringan atau minumannya nanti akan saya. Kan misalnya tekstur seperti ini kan tak bisa teori tuh. Melihat tekstur itu kan kita ras, kita apa? Tekstur ya. Tentu ada rules-nya, tidak digambar saja ya. Ada ya. Atau area. Atau nanti melalui video juga. Tapi tepatnya mungkin ya jenisnya ya. Jadi kata ini lembut. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa dicoba. Baik, Bu. Jenisnya ya. Untuk anak-anak sudah saya. Ya. Terus di kelas itu kira-kira nanti hambatan-hambatan yang terjadi, nah itu misalnya kelas ini nanti sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalau saya sudah ya. memberitahu kepada siswa dan saya juga sudah memberikan sedikit materi di awal, materi perkenalan. Ya. Jadi mereka nanti tidak terpecah. Nah, bisa sekali kan yang di kelas itu kan misalnya apa ya ini kan video nih. Nah terus contohnya jangan sampai nanti ketika mau berikan ini gambar silakan tak ada tak usah kan, jadi dipersiapkan misalnya perlu fokus. Fokusnya sudah siap sedia. Karena anak-anak kan nanti dia bingung kan, tidak tahu. Kalau orang besar mungkin tunggu ya Bu, tunggu kami ambil. Kalau anak kan tidak, jadi persiapkan. Baik, itu setelah pra ini ada observasi. Kalau untuk bahasa Inggris itu saya sudah minggu kedua ya, minggu kedua di bulan September. Ini kira tanggal berapa? Kalau di sini minggu kedua itu ada di situ dari tanggal 9 sampai 15 minggu kedua itu. Iya. Jadi saya mengambil tanggal 10. Tanggal 10 di hari Selasa. Hari Selasa. Kelas 7A Bu. Ayo. Kayak banyak kelas 7 gitu. Ayo. Tidak apa-apa. Tidak bentrok kan? Ini tidak ada yang bentrok yang lain-lainnya kan, pas di jamnya ya. Iya, saya jam pagi Bu. Ya. Berarti nanti hari Selasa, hari Selasa tanggal 10 di kelas 7A. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua. Terus dalam pelaksanaan juga lancar, karena tidak pun diobservasi kita belajar juga ya. Terima kasih sudah memenuhi jadwal pra observasinya. Mudah-mudahan kedepannya ya tidak lancar ya. Assalamualaikum.